Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 22 Desember 2023. Di penghujung pekan ini kita akan coba untuk menganalisa satu hari ke depan dengan nanti melihat time frame yang lebih besar. Sekaligus kita coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir dalam satu pekan ini. Sebelum masuk jauh ke sana, kita akan coba untuk review dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisakan dan sudah kita jalankan satu hari kemarin. Adakah yang nanti bisa kita ambil hikmah baiknya? Adakah yang nanti bisa kita jadikan sebagai pembelajaran jika nanti yang kita lakukan tidak sesuai? Baik, kita awali dari yang sudah kita mapping satu hari kemarin. Kita perkirakan di area lingkaran ini berada di area support, kita perkirakan menjadi tahanan yang lebih dominan dan terdekat di sana. Jika di area ini mampu ditembus dengan baik, maka berpeluang akan bergerak mendekati 2017 dan seterusnya. Maksimum kita perkirakan di 2009. Area jenuh jual kita perkirakan di 2009. Namun sebaliknya, jika di area ini tidak mampu ditembus dengan baik, maka berpeluang akan terjadi pantulan dan akan bergerak menuju ke lingkaran yang di atas. Kita perkirakan bergerak mendekati lingkaran di atas. Kemudian real time-nya kita lihat bergerak naik, sempat tersentuh posisi buy di 2036, kemudian koreksi, jadi terkoreksi, di mana di area koreksi ini masih berada di area yang sangat wajar, berada di area yang masih normal, karena masih berada di jajaran baris naik. Dari sisi swing low-nya masih menuju ke atas, tidak terbentuk satu swing low baru yang lebih rendah, sehingga di dalam satu toleransi resiko ini masih dalam batas yang wajar. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci yang kecil, maka ini berada di area Fibonacci retracement. Kemudian tidak mampu bergerak lebih jauh ke bawah, ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna yang signifikan. Bahkan dari sisi low-nya sudah lebih tinggi dari sisi high-nya sudah lebih tinggi dari high di hari kemarin, sehingga berpeluang akan bergerak kembali ke atas. Lagi-lagi mencoba untuk mendekati ya, mencoba bahkan untuk break di satu hari kemarin, namun hanya berada di 2032, ditolak kembali oleh bullish. Sekalipun sampai di atas juga ditolak turun, namun yang mendominasi masih bullish di sana. Sehingga ada rejeksi, kita pertimbangkan akan terkoreksi dan akhirnya kembali naik. Kalau kita tarik garis, satu struktur mulai terbentuk, yakni menuju ke atas, tren menuju ke atas. Dua puncak, dua lembah terpenuhi. Ini dua puncak, kemudian dua lembah yang menuju ke atas, maka ini adalah bagian dari awal tren naik. Sehingga setelah terkoreksi mendekati area support, tidak mampu menembus, mendekati, bahkan tidak sampai menembusnya. Kalau kita lihat dari sisi swingnya juga tidak terbentuk swing low yang baru yang lebih rendah, maka ketika sudah terkonfirmasi naik, berpeluang kembali naik. Dengan demikian satu posisi kemarin kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum, bahkan target di hampir 600, satu target pertama sudah terpenuhi, ada bonus sedikit ya dari titik target ya sekitar 360-an. Berada di area target yang kedua, kita perkirakan akan mulai berat ya. Bahkan kita tandai dengan garis warna kuning ini
dengan lingkarannya ini sebagai area uji yang terdekat berikutnya. Selanjutnya kita akan coba untuk memetakan satu hari ini dengan melihat time frame weekly dulu ya. Di time frame weekly kalau kita amati, karena ini akan berakhir pekan ini, sehingga dari sisi weekly-nya kita bisa mempertimbangkan ya. Kita lihat dari weekly-nya sempat bergerak tertinggi kemudian ditolak. Dari sana di minggu kemarin, pekan kemarin sempat didominasi oleh bullish ya, namun berada di area yang bimbang, ada rejeksi di atas dan di bawah. Pekan ini sudah dimulai dengan bullish ya, Tidak ada rejeksi di bawah sama sekali ya, tidak ada penolakan ke bawah, bahkan tekanan juga tidak ada, langsung bergerak menuju ke atas. Itu artinya kekuatan bullish masih mendominasi. Akankah nanti akan kembali di titik tertingginya di angka 2100 sekian? Untuk hari ini kita perkirakan sangat berat untuk ke sana, sehingga kalaupun bergerak naik berada di kisaran maksimum 2081. Kemudian bergerak turun demikian tidak akan sampai di low-nya di pekan kemarin, yakni di 1972. Kita perkirakan kalaupun turun maksimum berada di 2009. Oke, kita turunkan satu time frame di D1 ya. Daily-nya satu hari kemarin penuh didominasi oleh bullish ya, Namun jangan lupa dari sisi atas ada banyak sekali rejeksi di sana, berada di area resisten yang cukup kuat juga di sana, mengingat banyak rejeksi meskipun tidak terbentuk swing yang banyak di sebelah kirinya, hanya ada penolakan-penolakan terdekat dari running hari ini. Kalau kita buat satu garis ya, satu garis tren, maka ini adalah bagian dari tren naik ya, masih berada pada tren naik ya, apakah nanti akan sampai di area ini, apakah akan sampai di harga kira-kira 2073? Kita akan lihat nanti secara detail di time frame yang lebih rendah. Kita gunakan time frame H1 nanti untuk memetakan. Oke, di H1 kita lihat satu hari ini satu candle bukaan ini sudah melompat ke atas, sudah cukup signifikan pergerakan bullish. Apakah akan berlanjut atau justru akan kembali turun? Ada gap kecil di sana, biasanya kalau ada gap kecil akan kembali ditutup ya, sehingga kalau sekarang sudah warna merah maka ini bisa menjadi pertanda akan kembali turun. Kita coba tarik garis yang terdekat dulu, kita coba tarik garis trennya. Oke, dari sana kemudian kembali terkoreksi dan akhirnya berbalik naik. Nah, tinggal kita lihat dari sisi retestnya, kita lihat dari sisi koreksi. Saat ini berpeluang akan bergerak ke bawah, ya, berpeluang akan terkoreksi begini. Nanti kita uji di area di sini apakah mampu menembus atau tidak. Ya, kalau mampu menembus dengan baik maka akan mendekati resisten berikutnya. Kalau dia bergerak lebih kuat lagi akan bergerak mendekati support berikutnya, berada di bawah, maka ini menjadi support berikutnya. Dan seterusnya hingga berada di 2029 ya. Terakhir maksimum kita perkirakan kalaupun dalam kondisi yang cukup serius atau signifikan, maksimum kita perkirakan di sini.
Nah, sekarang kita bertahap dulu, kita lihat dari sisi pergerakan ya. Dari sisi pergerakan sudah dimulai dengan high yang sangat tinggi ya di bukaannya, kemudian dilanjutkan mencoba untuk menekan ke atas, gagal, dan menekan dan bergerak ke bawah ya, sangat signifikan di sana. Bahkan low-nya bisa mencapai di 2046 poin sekian. Kita akan manfaatkan dulu peluang turunnya ya. Setelah ini kalau dia mampu menembus, dia akan lanjut turun. Kemudian akan terkoreksi kembali atau retest. Setelah tidak mampu retest, kembali akan bergerak turun. Sementara ketika di area support ini tidak mampu dilewati, maka berpeluang akan kembali naik. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, mungkin cukup jauh. Kita lihat di time frame di atasnya biar lebih detail di sana. Ya, cukup jauh. Masih ada peluang yang jauh, yang masih banyak. Kemudian ketika nanti sampai di area puncaknya akan mencoba untuk kembali koreksi, dan seterusnya jika tidak mampu break akan kembali naik. Nah, dari simulasi yang ada, kita manfaatkan space kecil di sana ya. Kita manfaatkan peluang-peluang kecilnya asalkan memenuhi target transaksi kita. Pertama kita tempatkan posisi sell-nya, kira-kira di ya, kita tempatkan sell di sini. Terlalu dekat apa enggak kita ukur 200 sekian ya. Oke, kita tempatkan posisi sell di 2046. Sell kita tempatkan di 2046.63. Kenapa taruh di situ? Kenapa enggak taruh sekalian di bawahnya? Satu, kita mempertimbangkan dari jarak. Yang kedua, kita mempertimbangkan dari sisi low-nya hari ini. Kemudian yang ketiga, kita pertimbangkan juga nanti targetnya biar tidak terlalu jauh. Kita targetkan di kisaran di sini ya, kita targetkan yang terdekat di sini. Kalau kita ukur di 500 sekian ya. Ini yang target terdekat dulu ya. Target yang pertama kita tempatkan di 2041.40. Oke, target yang terdekat di 2041.40. Kemudian berikutnya kita tempatkan target yang selanjutnya berada di atas dari support ini. Kita tempatkan di 2035. Target yang kedua berada di 2035.41. 2035.41, kemudian maksimum kita perkirakan di 2029. Apakah nanti mampu sampai di sana? Ya, jawabannya tentu sangat mampu ya. Kalau kita lihat dari maksimum di beberapa hari sebelumnya, hari Jumat, maka peluang sampai di sana masih terbuka. Berada di 2029, ini kita perkirakan di area jenuhnya. 2029 ya, poin sekian. Oke, simulasi yang kedua ketika tidak mampu menembus di area 2045. Tidak mampu menembus di sana,
artinya yang bergerak sekarang tidak punya kekuatan lebih untuk bergerak terlalu jauh, bahkan koreksi dari tren naiknya juga tidak sampai dilewati, maka akan kembali bergerak naik. Kita bisa menempatkan posisi buy setelah ada konfirmasi naik di sini ya, terpantul dari turun, sudah bergerak turun, kemudian memantul di sana, sudah terkonfirmasi hijau, bisa kita tempatkan buy di sana. Namun karena posisi sekarang masih running seperti ini, kita bisa menempatkan posisi buy di atas di 2055. Apa enggak terlalu tinggi ya. Enggak, di sebelah kiri masih jauh. Buy di 2055.91 ya. Dari sisi daily range masih cukup jauh. Oke, kita targetkan untuk buy-nya di kisaran 2062. Jadi ini kira-kira akan bergerak ke sana. Kita akan targetkan yang kedua. Pertama targetnya 2062. 2062.69. Kemudian berikutnya ya, target berikutnya kita tempatkan di 2069. Ini kita targetkan yang kedua di 2069.57. Di mana kita menempatkan area jenuhnya, mungkin kita bisa uji nanti di area target, atau kita bisa melihat dari sisi historinya. Kita akan tempatkan maksimum di 2075. Oke, maksimum berada di 2075 untuk area jenuh hari ini. Kita tandai area jenuhnya di 2075. Oke, kita kasih warna yang berbeda, yang lebih terang. Kita kasih highlight warna merah, kemudian di bawah pun demikian untuk area jenuhnya. Dari dua sisi ini kita nanti akan melihat candle-candle terbaru yang terbentuk seperti apa. Kita lihat karakteristiknya, kita lihat swing high dan swing low-nya, kemudian pengaruhnya terhadap candle-candle sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita, terus bisa banyak belajar dari pengalaman, memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Jadilah trader mandiri yang punya prinsip dan punya dasar sendiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.